Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bertemu lagi dengan Bu Sinta dalam pelajaran fisika ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita cek kesiapan dan kerapian kita terlebih dahulu. Pastikan di kanan kiri kalian tidak ada sampah. Nah, pastikan seragam kalian rapi dan lengkap. Sudah rapi semua? Nah, dan pastikan semua alat tulis, buku, handphone berada di atas meja. Sudah? Nah, sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, pada saat pelajaran fisika, apa kesepakatan kita? Tidak boleh tidur. Terus? Oke, tidak boleh tidur dan tidak boleh makan. Alhamdulillah, sudah ingat semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Alim, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap gerak untuk memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Sinta absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Sinta panggil nama kalian, kalian sebutkan perasaan kalian hari ini. Misalkan, Bu Sinta bahagia, seperti itu ya. Nanti silahkan kalian sebutkan. Yang pertama, Mbak Alvina. Senang. Senang kenapa Mbak Alvina? Ternyata. Mbak Putri? Sakit. Oh, sakit. Karena Mbak Putri sakit, kita doakan supaya Mbak Putri lekas sehat dan lekas berangkat ke sekolah lagi. Yang terakhir, Mas Fauzi. Kenapa Mas Fauzi senang? Masya Allah, ketemu pelajaran fisika. Masya Allah. Ya, tadi ada yang senang bahagia, ada yang sedih karena perutnya sakit, semoga lekas sembuh, ada yang sudah kenyang. Nah, ya, untuk apa ya, supaya pikiran kita terfokus, kita bisa full pikiran kita di pelajaran fisika ini, kita melakukan teknik stop terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, hentikan semua kegiatan kita ya, terus kita tarik nafas, rileks ya, terus dihembuskan lagi. Malah ketawa, ayo ulangi, harus sampai rileks terlebih dahulu. Ayo di sini sama pojok sini, kita ulangi, tarik nafas lagi, dihembuskan sambil diobservasi, kira-kira pikiran-pikiran yang mengganggu dihilangkan terlebih dahulu ya. Ulangi sekali lagi. Sudah ya, nampaknya sudah rileks semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah teknik stop tadi sudah di absen. Selanjutnya yaitu siapa yang bertugas untuk memimpin yel-yel dan memberi motivasi hari ini? Ya, Mbak Andin, silakan Mbak Andin. Soleh, soleha, berilmu, berakhlak, berprestasi, mandiri. Jangan pernah untuk mencurigakan Ya, sama-sama. Kita akan melanjutkan di bab kemagnetan, tetapi dengan subbab baru yaitu gaya gerak listrik induksi, atau kalau disingkat menjadi GGL induksi. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang magnet. Nah, apa yang kalian ketahui tentang magnet itu? Apa Mas Salim? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Ya, benda yang dapat menarik benda lain. Benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Besi. Baja. Oke. Lah, bahan yang digunakan untuk membuat magnet? Juga besi dan baja. Apakah di antara kalian ada yang pernah membuat magnet? Ya, caranya gimana?
Ya, dengan digosok terus dialiri listrik terus. Oke, sudah praktek semua berarti ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu sama dengan judul tadi, induksi. Nah, selain itu di sini kan ada gambar nih. Ini ada gambar magnet terus ada hitam-hitam. Hitam-hitam ini apa namanya? Serbuk besi. Ya, serbuk besinya ini berada di medan magnet. Apa itu medan magnet? Area atau daerah yang masih dipengaruhi oleh apa? Gaya magnetik ya. Ini nanti serbuk-serbuk besi ini kalau digambarkan akan seperti ini, menjadi garis-garis gaya magnet ini yang disebut dengan flux magnetik. Nah, kita akan belajar tentang induksi dan flux magnetik di GGL ini nanti. Nah, terus apa tujuannya? Tujuannya nanti melalui praktikum virtual menggunakan simulasi PET Colorado, peserta didik itu dapat menganalisis yang pertama prinsip kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga yaitu penerapan GGL induksi pada teknologi modern dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menerapkan konsep GGL induksi dalam konteks nyata seperti nyala lampu pada sepeda dengan tepat. Nanti bisa dalam konteks yang lain juga. Terus nanti di sini ada langkah penilaiannya. Yang pertama langkah-langkah yang akan kita kerjakan ada praktikum virtual, yang kedua ada diskusi, dan yang terakhir nanti kalian presentasi. Terus yang dinilai apa? Yang dinilai nanti ada sikap kalian saat mengikuti pelajaran, yang kedua keterampilan saat melakukan praktikum virtual, dan yang terakhir nanti pengetahuan, kita akan bermain dengan game, ya. Nah, di sini Bu Sinta punya sebuah video tentang maglev. Ada yang tahu tentang maglev? Magnetic levitation atau kita mengenalnya dengan kereta cepat. Kita lihat keretanya. Kita lihat kecepatannya. Ya, masih 600 sampai 603 km per jam ya, masih 603. Wah, sangat cepat sekali kalau dibandingkan dengan kereta yang ada di Gemolong. Jauh, tidak ada apa-apanya ya. Ini sangat luar biasa kecepatannya. Oke. Terus apalagi ya? GGL induksi yang kalian ketahui apalagi ya? Ya, bentar, Bu Sinta punya. Oh, ini. Bu Sinta punya kartu ATM. Ada yang pernah menggunakannya? Untuk apa? Menarik uang. Apakah sembarang kartu bisa untuk menarik uang? Tidak. Nah, yang bisa digunakan untuk menarik uang itu yang ada ini. Hitam-hitam ini. Ini namanya strip magnetik. Jadi, nanti kalau kita memasukkan ke dalam mesin ATM, secara otomatis mesin ATM itu bisa menganalisis kartu ATM ini miliknya siapa. Ya Allah, jadi semua ilmu yang ada di dunia ini ternyata ya ada manfaatnya, tidak hanya untuk kita tetapi untuk ya seluruh manusia. Sini dimulai dari orientasi masalah. Di sini Bu Sinta mempunyai gambar seorang pemuda yang sedang yang menaiki sepeda di malam hari yang gelap. Hari ini Mas Ali bersama Mas Fauzi mengerjakan tugas fisika bersama. Karena asiknya mengerjakan tugas fisika, mereka sampai lupa waktu. Seperti kalian ya. Ya, Masya Allah. Terus hingga akhirnya Mas Fauzi harus pulang dari rumah Mas Ali itu setelah sholat maghrib. Harus sholat berjamaah dulu baru boleh pulang. Fauzi pulang dengan mengendarai sepeda kesayangannya. Sepeda Mas Fauzi ini dilengkapi dengan dinamo dan lampu yang dapat menyala ketika sepeda tersebut dikayuh. Fauzi mengamati ketika dia mengayuh sepedanya dengan
cepat, nyala lampu sepedanya menjadi lebih terang. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mas Fauzi sangat ingin mengetahui cara kerja dari dinamo sepeda tersebut karena sangat membantunya dalam perjalanan pulang pada malam. Sangat membantu. Jadi kalian ada yang sudah pernah naik sepeda seperti ini? Kalau namanya di kalian itu sepeda apa? Pit kebo ya. Kalau di kita di istilahnya berarti tempatnya Bu Sinta sama Mas Alim itu masih sama, namanya pit kebo. Nah ini Mas Fauzi nih. Masya Allah, ini Mas Fauzi ini. Kenapa? Ini Mas Fauzi itu sampai Mas Fauzi itu berpikir penasaran, yo lampunya itu dipegangi, iki kok lampunya itu bisa menyala ya? Padahal tidak ada baterainya. Padahal tidak tak colokan juga ke listrik. Kenapa lampunya bisa menyala? Terus dia mengamati, oh ini ada lampunya, ada dinamo. Oh dinamonya kok diletakkan di dekat roda, terus ada gerigi yang berputar. Nah ini gimana ya caranya ya kok bisa menyala? Ya kelompok 1 itu Mas Alim, Mbak Fani, Mbak Fatim, Mbak Nuri, Mbak Putri, karena Mbak Putri nggak berangkat jadi hari ini berempat ya. Terus kelompok 2 ada Mas Fauzi, Mbak Andin, Mbak Febri, Mbak Vina, Mbak Cika lengkap. Kelompok 3 ada Mas Danu, Mbak Nila, Mbak Nurul, Mbak Alka lengkap juga. Ayo duduk berkelompok. Sudah, alhamdulillah, karena sudah dibagi minggu kemarin, hari ini sudah duduk berkelompok. Masya Allah, pintar sekali kalian. Nah, tugas kalian ini jadi nanti mengerjakannya di live worksheet. Silahkan di scan. Di sini nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 nanti ada 4 kegiatan. Kelompok 2 ada 3 kegiatan dan kelompok 3 ada 2 kegiatan. Silahkan di-scan. Nah, silahkan untuk berdiskusi di kegiatan 1 terlebih dahulu. Jadi nanti karena kegiatannya berbeda-beda, jadi waktu mengerjakannya pun berbeda-beda, ya. Tidak ada patokan. Oh, ini harus selesai dulu enggak. Mampu dari kelompoknya masing-masing ya silahkan. Nanti sembari kalian berdiskusi, kalian praktikum, Bu Sinta akan berkeliling untuk menilai sikap dan keterampilan kalian. Didiskusikan nanti gimana, misalkan kalau ada kesulitan boleh angkat tangan ya. Nanti kalau misalkan kesulitan, Bu saya belum jelas yang ini, Bu caranya yang ini seperti apa, boleh angkat tangan. Ini boleh dicari di sumber lain. Bisa dicari di sumber lain, dari web belajar boleh, dari internet boleh, dari YouTube boleh. Senyaman kalian. Mau cari sumber belajar di mana? Boleh. Google Lilitan. Sheet. Kafiri terang. Terang ya. Nanti kan ada cepat, perlahan, tidak menyala ya. Di situ kan ada di kegiatan 2 ada utara dan selatan. Di situ ada N dan S, tahu nggak? N itu apa? N itu utara. Utara. Kalau S? Iya, itu dari bahasa Inggrisnya. Yeah. Kenapa Mbak Elka? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Sudah. Yang praktikum siapa yang sudah mengerjakan praktikumnya? Dari Mas Danu. Ya, sekarang gantian. Kalau sudah, silakan kalian buat presentasinya. Jadi bebas, boleh nanti dalam bentuk infografis atau misalkan PPT atau video. Nanti lewat Canva boleh, di Word boleh, PPT atau yang lainnya juga boleh, dikirim ke email Bu Sinta. Nanti biar dipresentasikan ke depan. Sebelum kita bercerita ke depan, kita ice breaking dulu. Siapa yang mau memimpin ice breaking hari ini? Masya Allah, hari ini diborong sama Mbak Andin semua. Ya, ayo Mbak Andin, kita ice breaking. Ini aku punya satu case buat kalian semua. Nah, aku juga ingin menjelaskan bagaimana cara bertanya. Ya. Misal aku bilang situ, tangan kalian begini.
Kalau aku bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Beneran nih Mbak Jika? bilang sekat, tangan kalian begini. Nah, kalau aku bilang sikat, kalian ambil benda yang sudah disediakan di meja kalian. Tidak sediakan. Jangan HP ya, nanti nih HP kebanteng bahaya. Mbak Nuri mau pakai kipasnya? Tangannya dengan depan. Ini apa ini bendanya? Pulpen. Ini kipas, duitnya yo kecilian ya. Bapaknya satu aja. Tapi ini nanti nggak jangan di anu ya. Jangan dipek, nggak boleh dipek. Gitu. Ya. Paling kalau Ya kan punya temen nih itu ya. Paling udah. Yuk kita mulai. Saya bisa jemput. Yo, sudah bisa Mbak Anin ya. Sikut, Ya siku. sekat, sakit, sikat. Mbak Alka yang nyikat sikatnya semangat. Ngo tidak direbut Mbak Nilam ngo ya. Sakit, sekat, sikut, sikat. Selanjutnya kita mari bercerita. Kita akan bercerita, menceritakan kegiatan kalian hari ini. Dari kelompok mana tadi? Dari kelompok siapa? Kelompok? Oh, kelompok 3. Oke, Mas Danu dan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Senja atau kelompok 3 ingin memperkenalkan Senja ya. hasil diskusi kami. Jadi ada kegiatan Jadi pada kegiatan pertama kita akan menjelaskan tentang cara kerja dinamo pada sepeda. Dinamo sepeda bekerja dengan cara kita menggerakkan rodanya dengan dikayu. Dinamo ini biasanya terpasang pada roda depan atau belakang sepeda. Ketika roda sepeda berputar, dinamo yang terhubung dengan roda juga ikut berputar, sehingga komponen-komponen yang ada di dalam dinamo tersebut dapat bekerja sehingga menghasilkan nyala lampu. Oke. ini adalah gambar atau komponen-komponen yang ada pada dinamo. Yang pertama ada roda penggerak, sumbu pemutar, magnet, inti besi, terus koin. Kesimpulan praktikum kedua, semakin banyak deretan, semakin besar DPL-nya, dan semakin terang nyala lampunya. Dan jika kecepatan pertamanya mempengaruhi kumparan, semakin cepat maka semakin besar DPL-nya. Di sini ada yang mau bertanya. Yo, siapa yang mau bertanya? Oke, Mas Fauzi mau bertanya. Di percobaan kita menggunakan magnet ya. Ya, Apakah kekuatan magnet itu juga berpengaruh pada terhadap DDR induksi yang dihasilkan? menurut kami sangatlah berpengaruh karena jika magnet itu baru maka GGL induksi tersebut juga akan kuat. Begitu pula sebaliknya. Ya, berarti kalau nantinya sudah lama dipakai berarti sudah tidak besar gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak-anak memperhatikan dari diskusi kami. kereta cepat magnet. Kereta cepat atau magnetic levitation memiliki kumparan pada kereta dan rel. Baik kereta maupun rel dilengkapi dengan kumparan atau koil yang terbuat dari bahan batu metal. Kumparan ini berfungsi sebagai penghasil medan magnet. DGL induksi terbentuk. Ketika kereta bergerak mendekati rel, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pada rel akan memotong garis gaya magnet. Garis gaya magnet pada kumparan kereta. Perubahan flux magnetik inilah yang menginduksi GGL, gaya gerak listrik pada kumparan kereta. Itu tolakan magnetik.
GGL induksi yang terbentuk akan menimbulkan arus listrik induksi pada kumparan kereta. Arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet baru pada kereta. Arah medan magnet yang diinduksi akan berlawanan dengan arah perubahan medan magnet yang menyebabkan akibatnya terjadi tolakan magnetik antara kereta dan rel sehingga kereta akan angkat ke atas. Oke, ada yang mau menambahi mungkin dari kelompok lain? Tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mbak Nilam. Bagaimana cara pengelolaan magnet pertama kan kita tahu tadi kalau kecepatan sangat tinggi akan tidak sulit saat kereta akan berjalan. Dengan mengubah untuk pada magnet mendorong atau kereta sehingga menjadi tarik menarik. Hal ini membuat kereta menjadi lambat. How a maglev train works. Bagaimana cara kerja maglev? Nah, benar tadi. Di sini ada levitation sama propulsion. Levitation di sini adalah yang membuat kereta itu menjadi cepat, menjadi melayang. Karena there's no wheels, so less friction. Karena tidak ada roda, jadi minim gesekan. Jadi tidak ada gesekan. Oke. Terus ini kan yang menyebabkan kan kayak tolak menolak, kayak mengambang jadinya. Wush, cepat ya. Kalau di Gemolong itu di Mbak Fani yang dilewati Mbak Fani setiap hari itu kan ada rodanya, roda kecil. Jadi kalau lewat kan ada suara rodanya, guduk-guduk kayak gitu toh. Kalau di sini udah nggak ada. Wush. Dengan kecepatan berapa tadi? 603 km per jam. Terus tadi Mbak Nuri ya yang menjawab kok Mbak Nilam tadi tanya, lah nek keretanya cepat kayak ngono. Kalau di Gembolong aja nek meh ngerem itu dari jarak yang jauh. Lah kalau yang kecepatannya 603 itu seperti apa cara mengeremnya? Di sini ada propulsion. NS. Penguatan materi. Jadi Bu Sinta menambahkan sedikit ya. Tadi sudah Masya Allah dari kelompok senja, kelompok cepluan, kelompok apa Mbak Nuri? Ya Masya Allah sudah dijelaskan begitu lengkap, begitu detail dari simulasi virtual. Kita baru bisa melakukan praktikum virtual. Doakan nanti di lain kesempatan di SMA bisa mempunyai alat-alatnya sehingga kita bisa virtual. Kita tidak virtual lagi, kita bisa praktikum secara langsung. Tadi kalian sudah melakukan praktikum dengan menggunakan dua kumparan. Lilitan tembaga ini namanya kumparan. Terus ada lampunya, ada magnet. Ini apa ini? Voltmeter untuk mengukur tegangannya. Oke. Nah, ternyata saat kalian mengeluarkan masuk magnet tadi, ya, nanti ada arus yang dihasilkan. Arus yang dihasilkan dalam praktikum ini dinamakan arus induksi karena menggunakan induksi magnetik. Terus cara memperolehnya itu dinamakan gaya gerak listrik. GGL karena dilakukan secara induksi ditambah induksi, gaya gerak listrik induksi. GGL induksi dapat dihasilkan jika apa? Terjadi tadi kan keluar masuknya. Tadi ada yang bilang tadi kok lampunya berkedip-kedip, Mas Salim tadi gitu ya. Ya, tadi karena mungkin perubahan fluksnya. Bentar, tadi Mbak Alvina sudah menyinggung perubahan fluks magnetiknya. Garis-garis magnet ini setiap satuan waktunya. Ya, berarti GGL induksi itu dihasilkan jika terjadi perubahan fluks magnetik setiap satuan waktu. Inilah yang dinamakan dengan hukum Faraday. Karena yang menemukan ya Bapak Faraday ya. Terus jadi di kelompok senja sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Antara lain ada yang pertama tadi apa?
jumlah lilitan ya. Kalau di sini Bu Sinta mulai dari kecepatan perubahan medan magnet atau flux magnetik. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Yang kedua, banyaknya lilitan. Lilitan pada pintar. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Oke, kekuatan magnet yang ketiga. Benar tadi ada yang bilang, oh, apakah lampunya perlu diganti? Apakah tadi kalau magnet baru sama magnet lama itu berpengaruh pada GGL induksi? Benar, karena kekuatan magnet semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Sekarang kita masuk ke kuis. Jadi Bu Sinta pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi GGL induksi hari ini. Hari ini kita mau bermain katak lompat. Silahkan di-scan. Bawa HP semua hari ini? Ada yang nggak bawa? Mbak Nurul nggak bawa, nanti pakai punyanya Bu Sinta? Oke, silahkan di-scan satu per satu. Rata-ratanya alhamdulillah 91 rata-ratanya ya. Jadi yang belum paham nanti boleh bertanya kepada yang sudah paham atau boleh bertanya ke Bu Sinta. Nanti yang sudah paham memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Begitu nggih? Coba kita refleksi diri. Kalian buka mentimeter.co. Ding dong, apa tantangan yang kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran GGL induksi hari ini? Maju presentasi di depan itu menjadi tantangan, Masya Allah. Karena nanti perbedaan pendapat dengan teman satu kelompok. Jangan sampai gontok-gontokan. Penghargaan untuk kelompok terbaik. Jadi Bu Sinta bingung mana yang kelompok terbaik karena kalian tiga-tiganya hari ini menunjukkan kinerja yang luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terus selanjutnya tugasnya untuk apa? Untuk minggu depan kita pelajari masih di kemagnetan, tetapi di hukum lens. Sebelum selesai Bu Sinta, kita menyanyikan lagu daerah. Kenapa kita harus menyanyikan lagu daerah? Biar nggak lupa sama budaya, sama identitas kita. Jadi kadang-kadang kita menyanyikan lagu daerah, kadang kita menyanyikan lagu nasional ya, biar lagu nasional yang kita kenal itu bukan Indonesia Raya tok sama 17 Agustus. Gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul glempang segane dadi saratan. Silakan dipimpin berdoa Mas Alim. Duduk siap gerak untuk mengakhiri pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini adalah membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alamin. Cukup sekian pelajaran dari Bu Sinta. Apabila ada salah dan kurangnya Bu Sinta minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.